Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iko Zulhuman, kelas 5B, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Asesmen dalam kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan data dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Berikut ini adalah ilustrasi siklus perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen. Yang pertama, peserta pendidik menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, termasuk di dalamnya rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran. Yang kedua, pendidik melakukan asesmen di awal pembelajaran untuk menilai kesiapan setiap individu peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Yang ketiga, berdasarkan hasil asesmen, pendidik memodifikasi rencana yang dibuatnya dan atau membuat penyesuaian untuk sebagian peserta didik. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dan menggunakan berbagai metode asesmen formatif untuk memonitor kemajuan belajar. Yang kelima, melaksanakan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dapat digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dalam keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjut. Jenis-jenis asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, asesmen diagnostik, yaitu asesmen yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik. Yang kedua, asesmen formatif. Penilaian atau asesmen formatif adalah bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Merencanakan asesmen pembelajaran. Apabila pendidik menggunakan modul ajar yang disediakan, maka ia tak perlu membuat perencanaan asesmen. Namun, bagi pendidik yang mengembangkan diri sendiri, rencana pelaksanaan pembelajaran atau modul ajar, maka dia perlu merencanakan asesmen formatif yang akan digunakan. Bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, jurnal. Bertujuan untuk melatih kemampuan murid untuk mengorganisasi dan mengekspresikan ide atau pemikiran mereka dalam bentuk tulisan. Yang kedua, esai. Bertujuan untuk mengasah keterampilan peserta didik dalam menulis akademis seperti mengembangkan argumen, menyajikan bukti, mencari sumber terpercaya untuk mendukung argumen, dan menggunakan referensi dengan tepat. Yang ketiga, poster. Bertujuan untuk mendorong kemampuan murid untuk mengeksplorasi topik dan mengkomunikasikan pemahaman mereka dengan cara semenarik mungkin.
Tes tertulis bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi. Penyusunan instrumen penilaian. Yang pertama, tes tertulis. Kedua, penilaian sikap atau afektif. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.